Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan edisi khusus tentang bulan Rabiul Awal. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas ada beberapa catatan dari para ahli hadis, ataupun dari sejarawan, ataupun dari para pengembara melalui kitab-kitab mereka yang memberikan laporan pandangan mata tentang apa yang terjadi di dua kota suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah pada saat masuk bulan Rabiul Awal dan pada saat masuk malam 12 Rabiul Awal. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bisa simpulkan, maka suasana di kota suci Makkah dan Madinah menyambut bulan Rabiul Awal begitu meriah, begitu bersuka cita, karena ini adalah bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, maka kita akan lanjutkan untuk melihat lagi bagaimana laporan pandangan mata dari para ulama-ulama melalui kitab-kitab yang mereka tuliskan. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang catatan yang dibuat oleh Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi yang hidup pada abad ke-10 Hijriah. Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi di dalam kitab beliau Al-Mawridur Rawi fi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan catatan, wa amma ahlu Makkah ma'dinul khairi wal barakah fayatawajjahuna ila al-makanil mutawatir bainan nas annahu mahallu maulidihi wa huwa fi suqil lail. Jamaah rahimakumullah, penduduk kota suci Makkah yang merupakan tempat segala kebaikan dan keberkahan, mereka pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada 12 Rabiul Awal, beramai-ramai, berduyun-duyun, berjalan kaki menuju tempat yang mereka yakini dan secara mutawatir atau secara meyakinkan merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlokasi di Suq Al-Lail, di pasar malam di dekat Syekh Ali, di bagian bawah dari Jabal Abu Qubais. Kemudian mereka berkumpul di sana memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam catatan beliau dikatakan wa yazidu ihtimamuhum bihi ala yaumil 'id hatta qalla ayatakhallafa anhu ahadun min salihin wa talih. Bahkan pada tanggal 12 Rabiul Awal itu, jumlah mereka yang berkumpul dan kemeriahan suasananya di sekitar tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari kemeriahan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lebih meriah dan lebih banyak yang hadir, bahkan dikatakan nyaris semua orang turun, tumpah ruah. Mereka berkumpul di sekitar tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min salihin wa talih. Baik itu orang yang saleh dan talih. Kalau saleh kita sudah tahu adalah orang yang taat. Jadi jamaah rahimakumullah, ada perbedaan antara baik dan saleh. Kalau baik, orang yang baik, dia ringan tangan membantu orang, dia tutur katanya santun dan sopan, dia sikapnya baik, kemudian juga menunjukkan empati dan simpati kepada orang lain. Tapi bisa saja dia tidak sholat. Tapi bisa saja dia tidak mau melaksanakan sholat Jumu'ah. Bisa saja orang yang baik tidak berpuasa di bulan Ramadan. Atau bahkan orang yang selalu menolong orang, selalu membantu tetangganya barangkali, bisa saja dia memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau terminologinya baik. Tapi kalau soleh, ini artinya adalah taat.
Jadi di samping dia ringan tangan, membantu orang lain, menunjukkan empati dan simpati kepada orang lain, kemudian dia senang membantu, tidak pelit, ya, dermawan, dan lain sebagainya. Di samping itu dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan diri kita ini termasuk orang-orang yang soleh. Dan anak-anak kita serta keturunan kita juga termasuk orang-orang yang soleh. Karena itu selalu doakan anak-anak, cucu-cucu, keturunan kita menjadi orang yang soleh. Bukan sekedar menjadi orang yang baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa talih. Talih ini lawannya soleh. Jadi kalau soleh orang yang taat, talih ini orang yang tidak taat. Nah, jamaah rahimakumullah, talih ini orang yang tidak taat kepada Allah. Seperti tadi, orang yang baik, menolong orang, dermawan, dan lain sebagainya, tutur katanya sopan. Tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak puasa Ramadan, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, tapi dia tidak peduli dengan agamanya, dengan akidahnya, tidak peduli. Nah, ini juga termasuk dalam kategori toleh, artinya orang yang tidak taat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam catatan Imam Syamsuddin As-Sakhawi dikatakan bahwa baik orang yang taat maupun orang yang tidak taat, kalau sudah 12 Rabiul Awal, mereka berduyun-duyun berkumpul di sekitar tempat lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini sudah dibangun perpustakaan. Dan lokasinya itu adalah searah dengan Bukit Marwah, tempat kita terakhir atau tempat kita selesai melaksanakan sa'i. Jadi titik-titik poin atau patokan-patokannya adalah Marwah, Jabal Abu Qubais, kemudian Suq Al-Lail. Nah, kira-kira di sekitar itulah lokasi dari tempat kelahiran Nabi yang sekarang disebut dengan Al-Maktabah atau perpustakaan. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa muqil wa sa'id, baik orang miskin maupun orang yang kaya yang bahagia. Siyama asy-syarif sahibul Hijaz, terutama sekali Syarif Hussein atau penguasa di tanah Hijaz waktu itu. Karena waktu itu belum ada kerajaan Arab Saudi. Jadi disebut dengan kerajaan Hijaz yang dipimpin oleh seorang syarif yang berasal dari keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada masa itu yang boleh memimpin di tanah Hijaz adalah hanyalah orang-orang yang memiliki hubungan silsilah keturunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang tidak memiliki keturunan kepada Rasulullah, mereka tidak boleh menjadi pemimpin dan tidak akan dipilih oleh rakyatnya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi penguasa Hijaz waktu itu, Syarif Hussein, juga ikut hadir. Bahkan beliaulah yang menginisiasi untuk mengingatkan betapa cintanya kita kepada Rasulullah, betapa rindunya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, wajudu qadhiha wa alimiha al-Burhani asy-Syafi'i it'amu ghalibil waridin. Jamaah rahimakumullah, di antara fenomena yang nampak dalam acara memperingati dan merayakan bersukacita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah memberi makan. Jadi jamaah rahimakumullah, memberi makan ini merupakan ciri khas daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota suci Makkah dan Madinah pada waktu itu. Jamaah rahimakumullah, lalu kemudian dikatakan di sini fakhirul at'imah wal halwa. Fakhirul at'imah wal halwa artinya adalah makanan-makanan terbaik. Makanan-makanan yang paling istimewa, begitu. Wal halwa, dan manisan-manisan, kue-kue. Kalau kita barangkali lebih tepat disebut dengan kue-kue. Jadi jamaah rahimakumullah, pada perayaan Maulid dihidangkan makanan-makanan yang paling istimewa dan juga kue-kue serta
manisan-manisan yang terbaik. Karena kegembiraan kepada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka di kota suci Makkah ini, kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, maka disiapkanlah makanan-makanan terbaik untuk hari yang terbaik, yaitu hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini dihadiri oleh para ulama, dihadiri oleh para ahli hadis, dan dihadiri oleh para ahli fikih. Jadi bukan hanya masyarakat yang datang, tetapi para ulama, ahli-ahli fikih, ahli-ahli hadis dari 4 mazhab. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, semuanya berkumpul memperingati dan merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dan ini membuktikan kepada kita bahwa jamaah rahimakumullah, di kota suci Makkah Al-Mukarramah selalu ada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang didukung dan disupport oleh gubernur pada waktu itu, oleh rajanya pada waktu itu, yaitu Raja Hijaz yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW, dan juga jamaah rahimakumullah didukung oleh para ulama, ahli fikih dan ahli hadis dalam 4 madhab. Dan ini terdapat pada catatan Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi dalam kitab beliau, kitab Al-Mawridur Rawi fi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, kita akan lihat bagaimana situasi di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Kita akan lihat melalui kitab Al-Mawridur Rawi juga, jamaah rahimakumullah. Kali ini yang mencatatnya adalah Al-Imam Al-Muhaddis Mulla Ali Al-Qari, yaitu seorang imam ahli hadis. Dan jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara ahli hadis, berarti kita berbicara orang yang memiliki sensitivitas sangat tinggi terhadap kebenaran suatu berita. Karena seorang ahli hadis sangat terbiasa untuk menseleksi riwayat-riwayat dan memasukkannya apakah itu kategori sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif, lemah, atau maudhu, bahkan hadis palsu. Nah, karena itu saya akan sampaikan kepada jamaah sekalian catatan pandangan mata yang disampaikan oleh seorang imam ahli hadis, yaitu Mulla Ali Al-Qari. Jamaah rahimakumullah, beliau mengatakan wali ahlil Madinah, dan bagi penduduk kota suci Madinah, katsarahumullahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak mereka, ihtifal, ada peringatan, wa ala fi'lihi iqbal, dan peringatan ini begitu dirayakan dengan sangat antusias. Jamaah rahimakumullah, khususnya dengan inisiasi dari Malik Al-Muzaffar, yang sudah saya sampaikan bahwa beliaulah raja atau penguasa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi secara sangat meriah, besar-besaran, dan secara rutin. Nah, jamaah rahimakumullah, bahkan disebutkan di dalam sejarah bahwa hidangannya luar biasa. Tadi disebutkan hidangannya adalah hidangan yang sangat istimewa, fakhirul at'imah, hidangan yang sangat istimewa. Di dalam catatan sejarah dikatakan, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Kokaburi ini, kalau sudah ada perayaan Maulid, beliau menyediakan 5.000 ekor kambing panggang, atau barangkali kita biasa menyebutnya kambing guling. 5.000 ekor kambing guling dan 10.000 ekor ayam. Jamaah rahimakumullah, 5.000 kambing guling dan 10.000 ekor ayam. Kemudian juga beliau, jamaah rahimakumullah, menunjukkan kedermawanan beliau pada saat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan dicatat oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengeluarkan dana kurang lebih sekitar 300.000 dinar. Yang kalau kita konversi seumpamanya dengan menggunakan mata uang dinar, misalkan kita ambil mata uang Kuwait begitu,
yang sampai saat ini menggunakan dinar, di mana satu dinar itu kurang lebih sekitar 45.000 sampai 50.000 rupiah. Artinya lebih tinggi dari dolar. Kalau seandainya kita konversi, satu dinar Kuwait itu 50.000 umpamanya, maka jamaah rahimakumullah, kita sudah mendapatkan angka bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Malik Al-Muzaffar itu mencapai miliaran. Nah, jamaah rahimakumullah, lagi-lagi ini bukan sesuatu yang mubazir. Jangan lupa bahwa para ahli hadis memberikan penilaian terhadap pribadi Raja Muzaffar Abu Sa'id Kaukaburi sebagai pribadi yang mencintai ilmu. Beliau seorang yang alim, beliau mencintai ulama, ahli fikih dan ahli hadis, dan jangan lupa bahwa beliau juga dinilai oleh para ulama hadis pada zaman itu sebagai raja yang adil. Jadi jamaah rahimakumullah, dengan demikian kita simpulkan bahwa Raja Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukaburi mengajak rakyatnya bersama-sama bersuka cita untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, bukan masalah bagaimana bentuk perayaannya, tetapi yang penting adalah lakukan apapun untuk menunjukkan kebahagiaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kebahagiaan dengan lahirnya Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, di dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Abu Lahab yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, yang sudah dipastikan masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mendapatkan keringanan azab, yaitu berupa air sejuk yang keluar dari sela-sela jari jemarinya, karena dia membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah, seorang budak perempuan. Ketika Abu Lahab menyuruh Thuwaibah, "Wahai Thuwaibah, apakah Aminah sudah melahirkan? Apakah Aminah sudah melahirkan?" Thuwaibah, sang budak perempuan Abu Lahab ini, mondar-mandir bolak-balik ke rumah Abdullah dan Aminah, yang waktu itu Aminah sedang melahirkan. Lalu akhirnya kemudian Thuwaibah ini memberi kabar gembira bahwa Aminah sudah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad. Lalu kemudian Abu Lahab mengatakan, "Saya sangat gembira dengan kelahirannya. Saya sangat gembira dengan kelahirannya. Karena engkau Thuwaibah yang membawa kabar gembira ini, maka mulai hari ini engkau aku merdekakan. Engkau bukan budakku lagi." Nah, jamaah rahimakumullah, karena Abu Lahab pernah bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau membebaskan budaknya Thuwaibah, maka Allah beri keringanan azabnya, yaitu munculnya air yang sejuk dari sela-sela jarinya. Kalau orang seperti Abu Lahab saja diringankan siksanya karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita yang sejak lahir, yang sejak lama mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah rahimakumullah, saya mengajak kepada jamaah sekalian, bukan masalah Rabiul Awalnya sesungguhnya. Kalau Rasulullah lahir di bulan apapun, maka bulan itu menjadi istimewa. Jadi bukan masalah bulannya, tetapi adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dirayakan di bulan Rabiul Awal. Bahkan barangkali banyak yang bersamaan dengan bulan Rajab, bulan Rabiul Tsani. Silahkan. Tidak harus di bulan Rabiul Awal. Karena yang kita peringati bukan bulannya, tapi yang kita rayakan dengan penuh sukacita dan kerinduan adalah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, nampakkan kegembiraan kita. Buatlah satu hari yang spesial di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena apa-apa, karena kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikannya ajaran beliau kepada kita di Indonesia, di tanah air yang kita cintai ini, merupakan anugerah dan nikmat yang paling besar. Barangkali dengan bentuk-bentuk yang paling sederhana. Ibu-ibu umpamanya membuat hidangan istimewa di rumah yang sederhana, lalu kemudian suaminya atau anak-anaknya bertanya, "Ini dalam rangka apa ini?" Nah, kemudian kita sampaikan bahwa
Ini dalam rangka kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekedar memberikan minuman yang istimewa atau mengumpulkan keluarga, berdoa bersama agar menjadi keluarga-keluarga yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Apapun kita lakukan jamaah rahimakumullah untuk mencerminkan kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, memberi makan pada perayaan atau peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali bukan perbuatan yang mubazir. Karena memberi makan ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, memberi makan ini akan membuat seseorang itu aman dari azab di alam akhirat. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insan mengatakan bahwa ada satu kelompok orang yang Allah kategorikan dengan nama Al-Abrar. Nah, mudah-mudahan kita semua jamaah Majelis Ta'lim Madinah Quran termasuk Al-Abrar, orang-orang yang disebutkan di dalam surah Al-Insan. Salah satu ciri dari Al-Abrar yaitu wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi, memberi makan dengan penuh kecintaan. Artinya jamaah rahimakumullah, pertama, mereka sangat suka memberi makan. Jadi cinta terhadap perbuatannya, sangat suka memberi makan, sangat suka. Jadi tidak ada rasa berat sedikit pun. Kemudian yang kedua, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi, yang mereka sajikan itu adalah menu-menu yang paling mereka suka. Menu-menu yang pantas dan layak untuk dihidangkan. Artinya tidak asal-asalan. Atau tidak, udahlah, karena ini untuk dihidangkan ke orang, ya udahlah jangan terlalu bagus lah, begitu. Tidak seperti itu. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Betul-betul dilakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kenikmatan. Lalu kemudian yang dihidangkan pun yang terbaik dan paling maksimal yang bisa kita sajikan. Nah, orang-orang seperti ini jamaah rahimakumullah, ketika memberi makan dengan penuh sukacita dan sudah ada kenikmatan di dalam hati kita ketika kita memberi makan orang lain, maka ini ciri-ciri daripada al-abrar. Dan kemudian mereka juga tidak membutuhkan jazaan wala syukura. Mereka tidak mengharapkan imbalan apapun, bahkan mereka tidak peduli apakah orang itu mengucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, mereka tidak peduli. Mereka ucapkan terima kasih, ya mereka terima biasa saja. Mereka tidak ucapkan terima kasih pun, memang mereka tidak mengharapkan balasan dan imbalan dari apa yang mereka lakukan, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita berjuang, kita istiqomah untuk menjadikan diri kita masuk ke dalam barisan al-abrar yang sangat suka memberi makan orang lain. Dan ini merupakan janji Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, maka Allah akan menjaga dan melindungi mereka al-abrar, pecinta-pecinta, untuk menghilangkan rasa lapar dari perut orang-orang yang kelaparan. Orang-orang yang sangat menikmati memberi makan orang lain. Allah akan jaga mereka dari kengerian hari akhirat. Allah akan jaga mereka dari dahsyatnya siksaan di hari akhirat. Kemudian walaqahum nadratan wa surura, dan digantikan dengan kedamaian, dengan ketenangan, dan dengan kebahagiaan. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang senang untuk memberi makan, dan jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang begitu mencintai Rasulullah SAW dan merindukan beliau.